kompetensi agar bisa bergabung kepada lembaga-lembaga tadi. Ini sekarang kan nggak begitu kita nggak pernah menyiapkan SDM dan lembaganya. Padahal kita latih, misalnya usaha jahit menjahit, ya, konveksi dan lain sebagainya. Setelah mereka selesai kita latih, wadah mereka di mana? Kita nggak menyiapkan wadah, hanya BUMDes atau BUMK. BUMK kita pada saat ya kita mau mengikuti ya, kegiatan misalnya hubungan kerjasama dengan perusahaan, nggak bisa, legal formalnya nggak jelas, hanya SK Dato. Jadi bagaimana supaya bisa? BUMK itu banyak unit-unit kegiatan yang bisa di dalamnya. Maka bentuk koperasi kah dia, bentuk CV kah dia, bentuk PT kah dia, silakan, besar. Tamiang saja kabupaten, kalau Bapak satu desa mampu membentuk itu, kita akan kerjasama dengan BUMK Bapak. Kelola itu PDAM, kelola itu misalnya sawit, perkebunan sawit masyarakat itu dikelola dengan harga yang tinggi. Kita nanti kerjasama dengan misalnya sekarang kan ada SP yang masukkan misalnya buat DBS ke perusahaan dengan harga yang fluktuasi hari ini. Ketika Bapak punya perusahaan mampu, ya, tenaga sudah dilatih, kenapa tidak? Sekarang enggak begitu, Pak. Makanya perbedaan antara pembinaan dan pemberdayaan itu dua hal yang batasannya tipis sekali. Orang sudah berdaya, ya, orang sudah berdaya hari ini. Berdayanya dengan apa? Dengan kita tingkatkan ya, kemampuan kompetensi dia. Dengan kita tingkatkan kemampuan kompetensi dia berdaya. Atau membantu fasilitas dia, berdaya dia. Nah, setelah dia berdaya, wadah agar dia tempat menghimpun, tempat kita kontrol mereka itu di mana? Inilah butuh pembinaan yang ada di desa kita. Kita bina. Makanya melahirkan dua program yang berbeda. Ada bidang pemberdayaan masyarakat, ada bidang pembinaan masyarakat. BUMK kita ya ada dasar hukum apa? Sekarang tuh nggak cukup, latih mereka, Pak. Latih aja, keluarkan uang desa itu, latih mereka supaya tenaga kita kuat. Begitu dana desa putus, desa kita itu BUMDes kita melahirkan PAD. Maka waktu evaluasi dana desa kita lihat pendapatan desa, ya di situ kan ada pendapatan asli desa, PAD. PAD pendapatan asli desa kita lihat berapa? 0. Harusnya hari ini 10 miliar, 15 miliar bahasanya. Sedangkan uang DD sama ADD ketika digabung itu hanya 1 M. Uang PAD desa kita 15 miliar, 16 M. Bolehkah perangkat desa menikmati hasil sampai dengan 5 juta, 7 juta? Kenapa enggak? Tunjangan kinerjanya jatuh. Kenapa? Hasil daerahnya cukup. Kita selama ini yang memiskinkan kita sendiri lalai. Kita sibuk dengan uang receh, sibuk mengurus uang-uang yang bersifat kecil, tidak pernah memikirkan potensi yang besar. Kenapa? Sulit, Pak. Mengatur, ya, itu memang sulit. Tapi yakinlah, insyaallah kalau duduk tenang kita benahi dulu lembaga keuangan yang ada di desa tadi sebagai media pendapatan asli desa, Ibu BUMD, dialah yang menjadi lembaga sentral. Karena kan kayak gitu, Pak. Kantor nggak tahu di mana, pengurusnya atasnya apa, kan? Berarti kalau itu nggak bisa kita bedakan antara pemberdayaan dan pembinaan itu, sulit kita akan menjadi desa mandiri. Kita lihat hakikat dan tujuan pembangunan desa itu, ya, di sini kita lihat, ya, meningkatkan kualitas hidup manusia. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas? Ini sasarannya ibu aja nih. Dari depan. Ya, meningkatkan kualitas. Kalau kuantitas kita hindari kami. Ini kualitas banyak anak. Ya kan, anak lahir, apa-apa rezeki.
Itu tugas Bapak dan Ibu meningkatkan kualitas. Jaminan di desa Bapak itu akses untuk ke pendidikan tidak ada masalah. Terutama anak-anak yang mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Itu tidak ada masalah. Jangan bermasalah, dia harus naik rakit ke sekolah. Risiko orang setelah air besar, dia nggak bisa sekolah. Itu satu, itu kualitasnya rendah. Kedua, kesehatan. Pastikan gizi anak itu cukup. Bagaimana dia mau berkembang, Pak? Makanya negara maju, Pak, saya lihat dari embrio, dari hamil ibunya itu diberikan protein yang cukup. Iya, saya bangga melihat mereka dalam ya, menjaga kualitas IQ. Kita enggak ngantuk-ngantuk anak kita itu di rumah. Gizi nggak ada. Nggak cukup, Bu. Singkong kita bakar, tak kasih kan, tahu ulek-ulek. Sebenarnya nggak tentang ekonomi loh. Makanya saya bilang tadi, ya, intake protein yang cukup itu didapat. Ya, kearifan lokal kita banyak. Orang-orang yang bisa ya, memberdayakan itu, ya tentunya generasi ke depan itu bagus. Tempe itu bagus, tahu kan bagus, air tempe, air tahu, madu disulangi kepada anak-anak. Kita nggak ada. Ulek, cabai, atau di dapur mama sendiri lagi nyuci, nah makan terus, ambil piring dia makan. Nggak pernah terpikir sama kita, nggak boleh begitu. Anak akan berkembang dengan IQ yang bagus. Dari masa kecil dia beri. Anak saya dari kecil, ya itu apa namanya kepah, Pak. Kepah kan harganya satu plastik di kilometer 5. Itu harganya berapa? 5.000. Ya kan? Kepah itu, cara rebus, kepah, taruh kulkas. Jadi setiap mamanya buat nasi lembek itu yang pakai wortel tuh, itu kan blender kepah. Karena saya nggak ada duit. Saya waktu itu memang belum pegawai. Saya bakti usaha ini ya, honor ya, nama saya itu bagi. Zaman anak saya ibunya. Ya begitu. Jadi tuh habis itu kepiting itu yang saya ambil, saya rebus, kepiting itu saya congkel isinya, saya taruh di sup. Habis itu kerang apa sajalah yang kira-kira mampu saya beli yang murah-murah, di rumah taruh di kulkas. Jadi seafood itu memberikan stimulan untuk EQ, untuk otak. Kita enggak ubi terus selama jam telur dan cukup. Nggak pernah kita perhatikan intake gizi kepada si anak. Iya betul, sebenarnya betul. Jadi ya saya melihat terinspirasi itu, saya lihat kehidupan orang Jepang. Orang Jepang itu sangat peduli dia, 0 sampai 5 tahun terhadap gizi anak. Sehingga ketika anak cerdas, yakin tuh kita nggak capek ngurus dia. Tapi sekolah nggak naik segala macam, capek kita. Ya, kita suruh ngaji 4-5 kali nggak bisa. Lambat, daya ingat dia lambat kali. Guru yang peka, entah dia yang nggak bisa. Capek ngajar di sekolah. Ya. Dia sekolah tiap hari, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena izin nggak cukup. Nah sekarang gini Bu, lihat kota besar perbandingan. Kenapa anak-anak di kota besar tidak cerdas? Jawabannya karena mereka kaya. Iya, karena apa? Mereka nggak masak. Satu, orang tuanya ajak anak makan di warung menu tersedia apapun, mau apa udang segala macam tersedia, kan gitu. Wajar anak-anak dengan kehidupan ekonomi menengah atas orang kaya, anaknya cerdas. Sekolah anak kita di tempat dia mana jalan apa ngantuk-ngantuk, anak orang cukup pinter, lulus UMPTN, lulus apa-apa dia lulus, mau pinter, kalah saing kita. Nah kita jangan melihat kayanya dia, tapi bagaimana nilai gizi tadi itu cukup kita perhatikan sejak ibu itu hamil. Kan nggak mahal loh, air tahu kan nggak mahal. Apa namanya, tempe, air tahu, ataupun ayam kampung itu, telur ayam kampung, sekali, telur bebek boleh juga, kasih ibunya sedang hamil. Terus
Sekali sekali belilah kerang Pak, Bapak kan ada duit, beli kerang, kasih kombinasinya sama kerang, Kak. Kepiting kasih. Nggak ada apa orang tua yang peduli kayak gitu sejak emaknya hamil. Bapak ada? Ada? Habis itu nggak boleh dimarah. Lagi perkembangan otak, perkembangan kehamilan ibu 6 sampai 9 bulan, jangan pernah dimarah. Itu akan terganggu psikis janin yang akan melahirkan. Dia akan lahir. Dimarah. Ini begitu kondisi nggak stabil, kita ngomong 2 kali, kopi belum dibuat, kita marah. Terus sering kita emosi, mengganggu lagi psikologis pada anak. Jadi ibu berikan kegembiraan dengan bahasa. Lihat aja lah Bapak perbandingan orang-orang yang harmonis rumah tangga itu anaknya pintar-pintar. Anak-anak yang sering meribut, anaknya depresi. Gak mau dia ngomong di depan, gak mau. Di depan kelas dia, kalau dia sekolah, disuruh sama ibu guru, gak mau dia. Dia memilih tempat di belakang disuruh. Itu kalau ada yang sudut-sudut tuh, dia perlu tergantung ke masa depan dulu. Jadi kan mudahannya lihat aja di sekolah. Anak-anak ada pilihannya di depan, ada yang pilihannya di tengah, dan hanya di belakang, kali di sudut lagi. Itu kehidupannya perlu dicek, karena dia perlu kedamaian dalam suasana yang benar. Gak mau ikut dia harus berpikir, capek loh berpikir itu bagus di belakang. Jadi gambar-gambar kepala orang sama. Gue capek gerakan di depan, pulang orang pulang dia. Pengalaman kita bersama. Awak gitu juga dulu sama. Itu kalau lagi proses itu ikan Pak Jarno. Salah itu. Ya, ini kan lagi mungil kan? Iya Pak. Nah, masih masukkan pada. Apalagi sekarang program stunting, program pendek ya. Kenapa nggak pendek? Gizi itu mempengaruhi otak, mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak. Ya tentunya tumbuh kembang tidak maksimal karena gizi pendek, dia intelijensinya lemah, semuanya gagal. Bapak dan ibu sekalian perlu diingat, kalau anak kita pintar, cerdas, kita mudahkan, sukses dia lupa dengan modal kita yang sedikit. Dia mampu punya inspirasi dia sendiri. Pak, abang mau ke pesantren Pak. Ke pesantren tapis dia. Nah, perlu capek-capek dia sedikit diajarin nggak bisa. Anak kita ngantuk aja sama. Mau banyak uang pun kita, bukti karet segala macam. Sekolahkan lah kalau nggak IP dia itu 1,5, 2, semester 6 keluar ya cabut. Nggak tamat ya. Capek lagi kita Pak. Kita desak lagi jadi. Nah, ikut hair bayar segala macam tamat selesai. Habis itu nggak sanggup bersaing. Akhirnya pulang kampung. Kepingin kita kan cemerlang generasi ya. Habis itu pulanglah beberapa nih generasi ya, yang intelijensi rendah duduk di kampung sama juga kita ini. Ya, duduk memikirkanlah konsep pembangunan. Sana ngantuk, sini ngantuk. Sama-sama ngantuk benar kita nih. Enggak ada yang cerdas. Karena dari generasi di awal ini tidak tertata dengan rapi. Di generasi kita dulu tidak tertata dengan rapi. Coba mulai sekarang, ibu-ibu ambil generasi. Ambil sampel 100 orang ibu, kasih gizi yang cukup, suaminya jangan marah-marah, ya kan, diedukasi, ya insya Allah. Coba lihat nanti 15 tahun ke depan, pasti. Saya karena insya Allah saya sudah buat mereka itu, sudah saya pintar, cerdas, bagus. Ibu cek aja di kampung ibu, yang anak-anak juara 1 itu, tanpa kita ketahui, gizi anak itu cukup. Anak pesisir Pak, ya, itu pinter-pinter anak pesisir. Tapi anak pesisir yang dianya itu makan yang tidak berpantang. Tapi anak pesisir yang makannya udah berpantang, mainnya terlalu tidak terkontrol, itu bodoh. Anak pesisir yang mainnya pas siang pulang, malam sebelum maghrib pulang ke rumah, tapi tinggal di pesisir, itu pinter. Ada yang kedua yang berhasil. Coba cek aja pakai kuesioner. Ibu kayak cara mendidik anak. Tapi pendapatan keluarganya itu stabil. Habis itu sumber makanan mereka kan ikan-ikan, banyak hasil tangkapan. Sekarang enggak Pak, udah saya cek. Tangkap 3 kilo, ya kan? 2,7 on jual.
3 on makan apa ngantuk katanya. Hati terjual. Dia pesisir. Ya, biasanya Pak ekonomi. Macam mana mau tadi nak? Pak Dermawan, saya hanya ingin menggariskan tentang kualitas. Ya, pelayanan dan penanggulangan kemiskinan. Nah, ini terkait dengan penanggulangan kemiskinan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi penanggulangan kemiskinan itu ya, sebenarnya semua sasaran yang kita lakukan itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Miskin itu tak akan pernah habis. Sepintar apapun kita memberantas kemiskinan, miskin tak akan habis. Cuma yang ada adalah miskin yang berkualitas. Bagaimana? Kita miskin tapi tidak kriminal. Kita miskin tapi miskin spiritual. Itu aja. Miskin berantas mana bisa. Memang Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tentang orang miskin dan anak yatim tidak ada dalam Al-Qur'an. Sampai kapanpun itu, sehebat apapun nggak bisa. Kalau nggak orang kaya dari mana bayar zakat? Orang nggak ada miskin lagi, ke siapa pun cuma zakat. Senepnya itu nggak ada lagi. Jadi bagaimana kualitas orang miskin tingkatkan? Salah satunya gizi tadi Ibu. Edukasi. Kita selaku perangkat desa undang ibu-ibu PKK, sampaikan ke masyarakat tentang pola konsumsi yang bergizi. Masalahnya gini Pak Jar. Apa Kalau yang ada miskin udah lah kan. Ini ngaku-ngaku miskin ini yang jadi masalah sebenarnya. Duduk situ. Ah, BLT. Duduk situ. Mengaku-ngaku kan payah ini Pak. Berantas. Kalau udah miskin ya udahlah kita bantu. Miskin ya. Mengaku ini Pak judulnya Pak. Jadi kalau kita lihat data tunggal kesejahteraan sosial itu 40%. Ya, rata-rata yang orang-orang yang rata-rata pendapatan terendah di 40%. Itulah orang yang masuk dalam DPKS itu. Jadi ada yang 10% tingkat kemiskinan itu dapat PKH macam-macam. Jadi secara teori saya lihat pemerintah pusat itu cukup baik. Jadi tinggal lagi kita yang eksekusinya saja yang cukup repot ya Bu ya. Rumah tidak layak huni aja sekarang masih ribet ya. Nah, kami lagi membereskan data tes rumah tidak layak huni itu. Kami turun, kami foto, kami buat titik koordinat, tahu kita di mana mereka. Nah, kita lihat data di mana mereka berada, kita klik pakai ArcGIS langsung keluar, nampak terus peta itu. Jadi kita nggak lihat lagi di Excel. Kalau di Excel kita tertipu, ya kan Pak? Nah, tapi kalau di ArcGIS klik nampak terus petak-petak rumahnya nampak. Bisa lagi tipu. Makanya ini kita lagi bereskan database tentang rumah tidak layak huni. Oke Bapak Ibu sekalian, lanjut Pak Hermawan. Nah, ini arah kebijakan 2020-2024 yang mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Kita ada desa tertinggal? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada. Di dua kecamatan kita. Tulisannya ada Pak, desa ini tertinggal, desa ini berkembang. Bagaimana? Ada Pak? Di dua kecamatannya ada Bu Eli ya? Ada. Kemarin waktu kami ngisi pembangunan desa itu, waktu kita lihat jumlah-jumlahnya itu ada yang berkembang, ada yang tertinggal. Bahkan seperti perkebunan sangat tertinggal. Desa perkebunan di kecamatan Badan usaha. Sangat tertinggal. Jadi ketertinggalan desa itu ya, infrastruktur tertinggal dia ya. Habis itu sosial tertinggal. Nah, sosial, infrastruktur, habis itu apalagi budayanya. Jadi yang paling penting adalah apa? Budaya. Jadi targetnya adalah bagaimana desa tertinggal menjadi desa berkembang.
Desa perkebunan ada nggak? Hadir? Hah? Iya. Jadi mendorong 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Mandiri kita yang nggak ada. Ada. 3. Jadi barang baru juga Pak. Itu yang mandiri. Yang mandiri yang tadi saya sampaikan tadi, asal kita punya sepakat, kita bisa mandiri. Cuma kita kan pesimis, kita banyak pesimis, capek, nggak mau lelah kita berpikir. Tapi tokoh-tokoh lama dulu terus berjuang ya, terus tanpa pamrih. Makanya 3 kategori orang baik menurut Islam. Yang pertama, orang yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kedua, orang yang cepat membayar hutang ketika dia berhutang, ya kan? Yang ketiga, orang yang sering menderma, memberi makan kepada orang lain. Kalau 3 itu ada sama kita, sempurnalah hidup kita. Kalau enggak, ada yang salah. Ya boleh kan? Nah, tadi kita bilang orang itu baik kali. Dia tanya indikator baiknya apa? Ya iyalah, orang ditraktir kau tiap hari. Ya termasuk kan yang golongan ketiga tadi kan. Karena dia sering berbagi. Ada yang nggak pelit, nggak mau, takut dia kehilangan uang dia, takut kekurangan hartanya. Nggak masuk dia kategori ketiga. Jadi kategori ketiga tadi, dimanapun dia berbagi, dia mau Sedekah itu. Nah, dia mau sedekah, dia mau berbagi, dia mau peduli, itu orang baik. Yang kedua tadi, ketika dia berhutang, ya, ketika dia dibantu orang, dia bisa membalas budi kebaikan orang lain. Tahu dia. Ada juga orang yang mau peduli, udah dibantu, pura-pura nggak tahu ya, nggak menghargai orang. Ya. Karena kita bersyukur Pak. Nah, Dibantu nggak menghargai orang, itu dibantu menghujat. Nah, itu lebih itu pula lagi ya. Nah, ada itu Pak. Udah kita bantu menghujat lagi Pak. Ya. Kalau masih nggak open nggak apa-apa Pak. Apa ya? Biasa. Ini udah nggak peduli, udahlah. Enggak lah. Menghujat lagi kan? Menghujat lagi kan aneh lagi kan. Parah. Tapi dia ibadah. Setiap saat dia ibadah. Allahu Akbar. Ya. Dia ibadah, tapi sesungguhnya tidak berimplikasi terhadap nilai ibadah yang dia lakukan. Makanya sebaik-baik pelaksanaan ibadah adalah ibadah ruhaniyah. Yang ibadah itu ruh kita, ruhaniyah kita, jasad mengikuti. Ini jasad sendiri ibadah, pikirannya tak kemana-mana, melayang-layang tak kemana-mana. Begitu selesai imam assalamualaikum warahmatullah, selesailah film dia di luar. Film sana, film sana, film sana, film sana. Selesai ketayangan dia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, badan bergerak terus, pikiran tak kemana-mana. Teringat ke Pak Ajahar tadi lah waktu paparan. Tapi sebenarnya dengan zuhur di apa Pak Ajahar ngomong? Ya, malah ingat kemarin. Nah, yang seperti itu harus diperbaiki agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia juga di bidang spiritual tadi. Kalau enggak, bagaimana kita mau baik, diri kita nggak bisa kita kelola. Sepakat Ibu ya? Sepakat ya? Cobalah rasakan ya, kita sendiri hari ini kayak mana kita katakan baik ketika kita laksanakan ibadah. Ya, badan kita, tangan kita bergerak. Kita baca aja nggak pernah kita pahami. Contoh misalnya kita baca Rabbi ufirli warhamni wazkurni warfa'ni warazukni. Kita baca, padahal sesungguhnya kita minta ampun. Masa kita minta ampun udah nggak serius kita sama Tuhan, nggak serius kita mau. Konon kita dengan manusia. Kita sendiri ya yang seperti itu. Maka selagi masih ada kesempatan, kita perbaiki nilai spiritual, kita perbaiki indikator baik tadi 3, kita perbaiki tantangan pekerjaan agar kita menjadi orang yang bermanfaat.
takut kita nggak bermanfaat. Ibu bermanfaat nggak itu? Buat anak ibu, tapi kalau ibu peduli terhadap nilai gizinya, banyak kali pahala. Pintur anak ibu tuh di depan tuh bermanfaat dari kandungan ibu, kita sudah tiada. Oh banyak kali yang mengalir ibu. Jangan beragu dan jangan ini ngeluh waktu suami marah dengan sahur-sahur. Ya. Dan jangan marah-marah kalau suami kawin satu lagi. Itu dia. Terima aja. Boleh kan? Oke, lanjut next. Ini pembangunan deh nanti di Ngosa nih. Ini lanjut kita lanjut. Tadi yang penting aja sedikit paradigma pembangunan desa. Oke lanjut. Lanjut. Ini udah. Lanjut. Nah ini tadi yang saya bilang pendapatan asli desa. Ini yang nggak ada kecil. Jadi setiap tahun ya kita anggarkan penyertaan modal. Penyertaan modal 50 juta. Begitu kita cek di pendapatan nol. Uang habis, kok nggak masuk income ke desa? Harusnya dengan uang penyertaan modal kita harapkan nggak ada lagi uang Dedi sama Dedi, kita mampu mandiri. Jadi yang kita berbuatlah untuk generasi yang akan datang. Itu harus ada filosofi itu. Enggak lagi pun kita sebagai pengurus desa. Ya, suatu saat diteruskan oleh orang lain, itu akan menjadi lebih baik. Next. Oke, lanjut. Terima kasih. Lanjut. Ini banyak kali ya, Bang. Nah, oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lanjut lagi, ada nggak yang penting? Ini nggak penting nih. Hah? Mana arah kebijakan Tuhan? Ini arah kebijakan dana desa tahun 2020 ini. Kita lihat yang 2019 meningkatkan, ini kan untuk yang pusat, pagu ya. Pagu dana desa dari 70 triliun dari 60, 2020 meningkat. Jadi arah kebijakan dalam pengelolaan sumber dana desa. Jadi bukan kegiatan, ini formula dana. Nanti disampaikan oleh Ibu Tina maupun Pak Hermawan. Prioritas penggunaan dana desa 2020 untuk aspek pembangunan itu lingkungan pemukiman, transport, energi, informasi dan komunikasi, pendidikan, usaha ekonomi, produk unggulan desa, penanganan bencana alam, pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang Bapak harus perhatikan ada 9. Ini 9 terkait dengan aspek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat ini bisa dipilih. Ini kegiatannya bisa dipilih seperti ini prioritas kita. Habis ini. Lanjut. Terus. Next. Ini penanggulangan kemiskinan. Nanti kita share bahannya. Lanjut. Ini yang dibahas, Pak. Banyak nih.
Oke Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin dipertanyakan, kita diskusi saja. Nah, nanti kita buka lagi slide-nya yang sebagaimana yang kita paparkan. Terus sementara saya kembalikan ke Pak Darmawan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin materi tadi telah banyak disampaikan. Jadi kami ingin dengar dari Bapak Ibu itu beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Azhar ataupun akan dibantu oleh Menteri PGRD. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan Pak. Ini untuk melengkapi waktu sampai jam 12 saja Pak. Kita setelah istirahat, baru kita masuk ke sesi selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Bapak Ibu, ada yang merasa ganjal di hati, boleh ditanya ke Bapak narasumber dari Bapeda. Kalau memang ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najamuddin Pak Sikes Kumur. Sikit Pak dari yang Bapak paparkan tadi. Itu ada kita lewati, tapi saya rasa itu menjadi terganjal dan disampaikan itu. Bagaimana cara mengajak masyarakat ikut berpartisipasi? Karena semenjak ADD, kasih dana desa ini untuk berpartisipasi masyarakat ada. Selalu membayangkan setiap kegiatan itu ada anggaran. Setiap kegiatan, baik pembinaan, baik pemberdayaan dan segala macam kegiatan. Jadi bagaimana solusi kami yang hadir ini, Sekdes dengan Bendahara, menghadapi hal-hal yang demikian, supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam hal keuangan dana desa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawaidi Pak, Sekdes Kampung Pantai Tinjau. Di sini yang mau saya tanyakan langsung ke Pak Jahat. Ini permasalahan saya tinggal di Pantai Tinjau itu kan ada 2 dusun Pak. Dusun saya yang satu itu di lebih kurang 5 km dari desa Indo ya, Batu. Jadi kan satu desa saya itu melewati 2 desa Karangbaru dan 1 kecamatan Karangbaru kan. Jadi satu desa saya itu kan termasuk desa terisolir lah kalau kita bilang, karena melewati perkebunan PT3. Jadi di sana hujan, itu kita sedih nih anak sekolah, itu sepatu udah bukan di kaki lagi tempatnya Pak, udah di leher kan gitu. Jadi kendala yang kami hadapi dan berapa kali kami usulkan ke dana desa untuk membangun rapat beton, itu kan kita terkendala dengan tanah HGU Pak. Jadi sini kami mohon kepada Bapak BPM dan Bapak Bapeda ini untuk ditindaklanjuti lah Pak. Maksudnya dikasihlah kewenangan ke kampung itu, walaupun nggak bisa dibangun oleh kami ya, tolonglah tekankan ke perusahaannya gitu. Karena kami udah surati juga Pak ke perusahaan, nggak ada perbaikan kan gitu. Jadi kalau kami gunakan dengan dana desa untuk lebih kurang sekitar 100 meter aja itu untuk rapat beton, amanlah masyarakat kami Pak untuk menghindari karena kalau udah musim hujan tuh Pak, mobil nggak bisa naik Pak. Apakah mobil, anak sekolah aja sepatunya udah di leher Pak. Nah itu, ada nanti kalau perlu dokumentasinya kami kirim. Nah itu, jadi kan masyarakat ini ribut di kampung nih, dana desa kalian liar katanya. Tapi untuk bereskan ini aja Datuk Mas Sekdes nggak sanggup katanya. Ini bumerang buat kami Pak, kami kan nggak sanggup.
bisa-bisa aja kami alokasikan ke situ. Tapi kan kami terganjal dengan HGU. Nah, sekarang ini Pak masalahnya kami, HGU. Apa nggak bisa dana HGU itu kami bangun rapat beton? Yang untuk keperluannya orang ramai, memang itu akses keluar kami Pak, satu-satunya. Nah gitu. Jadi kalau udah ngomong musim hujan tuh Pak, mobil kami paksa parkir di luar semua tuh Pak, yang punya mobil di sana. Nah di situ. Karena kami memang nggak bisa lewat. Mau kami bangun, itu menyangkut HGU. Nggak kami bangun, masyarakat ribut Pak di kampung ini. Puluhan miliar loh dana Pak, masa tingkat memperbaiki jalan segitu aja nggak bisa. Nah, ini tolong pertimbangan Pak dari Bapeda dan BPM supaya ada solusi Pak untuk kami ke depan, supaya kami tidak terus disalahkan masyarakat nih Pak. Itu memang akses utama itu Pak kalau menurut kami. Sekian, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Numairi dari Sekdes Kampung Bandar Mahligai. Nah, Bandar Mahligai. Yang saya mau bertanyakan tentang kanun kewenangan desa, penggunaan dana desa dengan kanun kewenangan desa. Di dalam penggunaan dana desa ini kami kan terlalu terbentur dengan aturan. Kadang-kadang ada masyarakat pemuda ingin mengadakan kegiatan ini, tidak bisa, karena tidak ada nomor rekeningnya. Contoh, mengambil pelatih untuk kegiatan olahraga, nomor rekening kan belum ada Pak. Jadi kami belum bisa melaksanakan. Masyarakat pemuda kemudian selalu mengutama kami tentang mengadakan kegiatan untuk guru pelatih.